High Grade Mighty Strike Freedom by GoGo. Dan si Mighty Strike Freedom ini adalah salah satu kit yang ditunggu-tunggu bootlegnya pada awal tahun ini. Kalau dilihat dari runner ini si GoGo masih sama, konsisten dari dulu. Ini partnya masih semi-semi glossy gitu. Cuman ada beberapa part yang tampak lebih gelap. Untuk yang warna gold ini saya nggak ada komentar lebih. Ini lumayan bagus kalau menurut saya. Dan sudah pasti kita juga dapat water slide decal kayak gini teman-teman. Lalu ini ada stiker untuk bagian sayapnya. Ini tebel banget, bagus, mantap. Cuman untuk stiker regulernya ini ya tipis kayak biasanya. Dan kita juga masih dapat stand base warna hitam. Dan ini dia si ganteng Mighty Strike Freedom versi GoGo. Seperti biasa kita akan putar-putar dulu biar teman-teman bisa melihat dengan seksama betapa gantengnya kit Mighty Strike Freedom ini. Ya walaupun bootleg cuman ini jujur bagus. Feel-nya tuh nggak kayak GoGo yang biasanya gitu. Ini lebih ganteng malahan. Ya emang karena mungkin gara-gara ini ngebootlagin Mighty Strike Freedom ya, yang dari sananya memang udah ganteng. Serius teman-teman, ini emang kelas banget sih Mighty Strike Freedom. Dibootlegin aja masih ganteng, gila banget ini. Kalau teman-teman inget sama review saya yang Immortal Justice GoGo itu pasti tahulah bagaimana part-partnya yang banyak celah teman-teman. Tetapi tidak dengan Mighty Strike Freedom ini. Ini minim banget celahnya, mungkin ada cuman hampir nggak kelihatan, tapi memang nggak bisa dipungkiri ini masih ada minusnya walaupun nggak banyak. Untuk bagian muka ini khususnya di mata sama di masker mulut ini rada gimana gitu, cuman nggak yang seburuk itu. Dan untuk bagian body seperti tangan, badan dan kaki itu mantep ini detailnya. Kepalanya aja yang rada gimana gitu cop. Tapi sebenarnya sih masih nggak terlalu buruk ya. Lebih ke mengingat ini dari GoGo. Jadi kayak it's okay lah gitu. Artikulasi atas bagian tangan ini punya saya nggak ditemuin masalah teman-teman. Dan untuk bagian perut ini juga aman-aman aja. Cuman untuk konektor perut ke apa ini namanya ke bagian kaki itu rada longgar. Jadi ditebelin. Nah, yang bagian ininya itu mending ditebelin aja teman-teman. Dan untuk bagian kaki, siku-sikunya itu aman-aman kalau punya saya. Cuman untuk bagian telapak kaki itu rada aneh aja kakinya kalau dibuat berdiri, jadi ngangkat. Tetapi ini yang paling parah nih, bagian kepalanya teman-teman. Ini tuh anjir ngangguk parah. Ini mending langsung ditebelin aja nih. Ini bangke banget soalnya. Berasa kurang kalau kita nggak bawa si bandanya Mighty Strike Freedom ini. Tapi ya kita lepas dulu, anjir. Ini susah teman-teman. Ini kenceng banget. Nah, mantap. Ini kita lepas action base-nya dan ini dia si ganteng Mighty. Ini jadi Strike Freedom Type 2. Perbedaan warnanya sih beda tipis. Punya GoGo itu bagian merah itu lebih gelap. Dan untuk bagian putihnya ya glossy jelas pasti. Dan untuk warna lain sih nggak terlalu buruk teman-teman. Dan untuk badannya itu gantengnya tuh anjir sama ganteng teman-teman. Ya yang ngebedain yang jelas itu bagian kepala, bagian mata sama visor mulut tuh yang punya GoGo. Cuman untuk bagian kepala moldingan armor kepala luar itu ya bagus juga sebenarnya. Kita bahas Prot Defendernya dulu teman-teman. Yang kanan ini punya Bandai dan kiri punya GoGo. Nah, kalau punya Bandai ini teman-teman, bagian siku-sikunya itu masih seret gitu dan feel-nya kenceng gitu loh kalau kita megang. Dan tapi kalau GoGo itu lebih nggak terlalu kenceng kayak si Bandai itu. Nah, lebih ke loose sih, cuman bukan yang loose banget. Ini masih sanggup untuk menahannya. Dan untuk bagian katananya ini nggak bisa ngelok teman-teman. Nah, kalau punya si Bandai itu kalau kita masukin si katananya itu ini masih kenceng dan bisa ngelok. Lalu ada bagian dari part Prot Defendernya si GoGo ini yang bagian slidingnya ini lebih tepatnya. Nah, ini tuh nggak bisa dibuka dalam satu waktu. Jadi kita harus buka dari atas sama bawahnya karena ini terlalu terlalu rapat. Nah, kayak gini. Jadi atas dulu baru bawahnya teman-teman. Ini memang butuh sedikit effort sih. Nah, kalau punya Bandai enggak teman-teman. Ini slide-nya tuh gampang banget. Kalau kita tinggal tarik aja. Nah, kayak sebentar. Ini kayak gini. Nah,
Ini nggak ada effortnya sama sekali teman-teman. Ini tinggal tarik dikit, seret itu langsung membuka. Sedangkan punya gau-gau tadi itu perlu effort lah. Dan bagian ini untuk pemasangannya ini Bandai sumpah kenceng banget. Kayak yang tadi awal itu saya mau ngelepas itu butuh tenaga. Nah, dan bikin jadi aman gitu kalau kita ngepos-posokin. Nah, sedangkan untuk gau-gau ini teman-teman. Nah, kita ini bagian slide-nya. Nah, ini punya saya ini nggak bisa ngunci atau nggak bisa nempel dengan baik kayak punya si Bandai tadi. Nah, ini kalau kita pasang kayak gini, ini bisa digoyang-goyangin teman-teman. Nah, tuh kelihatan kan? Nah, ini bangga banget sih. Cuman ya nggak terlalu masalah juga. Karena waktu kita posoin ini nggak bakal jatuh. Asalkan nggak dimiring banget. Nah, ini nih bagian kaki yang tadi saya bicarain. Yang tadi saya omongin ini rada ngangkat. Itu kelihatan banget itu ngangkat bagian ujungnya. Nah, sedangkan punya Bandai kan nggak, ya kayak kaki biasa, normal aja itu. Cuman walaupun kelihatan kayak gitu, gau-gau masih bisa berdiri ya kakinya. Lanjut aksesorisnya, ini katananya punya si gau-gau ini bahannya rada gimana? Itemnya tuh nggak apa sih, kayak ada keset-kesetnya gitu, kusut gitu teman-teman kalau bilang. Lalu kita dapat sepasang holding hands kayak gini dan sepasang ini tangan kebuka yang kita pakai sekarang ini. Lalu kita juga dapat beam saber handle-nya yang jadi satu kayak gini, dan yang sendiri-sendiri tentu juga ada di sakunya itu. Dan ini dia dual beam rifle-nya punya gau-gau yang kita jadiin satu. Ini stikernya memang nggak saya pasang dulu biar bisa ngebedain. Ya sebenarnya bisa dengan gampang ngebedain dari punya ini dan punya Bandai. Perbedaannya udah jelas di part bagian itemnya itu kelihatan banget teman-teman. Punya si gau-gau itu rada geret-geret atau kusut gitu kalau dilihat. Ya nggak kinclong gitulah kayak punya Bandai. Dan tentunya ini dengan gimmick yang sama dengan punya Bandai itu. Clear part beam saber, jelas ini nggak ada yang spesial dari ini. Ini partnya rada buram-buram gitu, cuman seenggaknya ini nggak ada bubble-bubble di dalam beam sabernya itu. Dan untuk shieldnya ini oke, cukup bagus teman-teman. Cuman kalau kita bandingin sama Bandai itu punya si gau-gau ini kelihatan rada buram. Dan untuk printingnya ini kalau punya Bandai ini, nah kalau kita gerakin itu kayak ada gradasinya, sedangkan ini ada cuman dikit banget. Nah, kalau punya Bandai itu rada clear. Kita coba sekali lagi masang Pro Defendernya punya gau-gau ini ke backpacknya. Siapa tahu tadi nggak kenceng karena memang kita kurang masukin aja. Kita coba sekali lagi dan ini memang kayak gitu teman-teman. Nah, ini gantian. Kita akan coba tuker backpacknya pakai punya Strike Freedom-nya Gauke teman-teman. Nah, ini apakah ngefit? Dan ini backpack kecilnya kita lepas dulu. Nah, ini sepertinya bisa teman-teman. Oh iya, ini bisa, cuman rada sempit tapi bisa masuk. Nah, jadi kayak gini teman-teman, si Strike Freedom Type 2-nya. Ini keren abis nih. Lalu kita coba pasang backpack kecilnya Mighty Strike Freedom ke Strike Freedom-nya ini. Ini terlalu besar teman-teman. Jadi harus backpacknya itu dipertebal sih biar ini masuk ke Strike Freedom-nya Gauke. Dan pas dipasang itu ada celah teman-teman. Tuh kayak yang terlihat di situ. VV-nya sendiri lumayan teman-teman, bagian dalamnya itu masih ada teksturnya walaupun enggak terlalu tajam. Yap, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.